Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Piranda dari kelas F13 dengan NIM 2213062286 program studi PGSD semester 4. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu syarat memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ursula Dwi Oktaviani MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yaitu cuaca, subtemanya keadaan cuaca dari kelas 3 SD semester 2. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu yang berkaitan dengan suhu udara, sinar matahari, angin, hujan, dan kondisi udara lainnya. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis cuaca. Yang pertama itu cerah. Cuaca cerah ditandai dengan langit yang terang dan tidak berawan. Sinar matahari dapat tembus dengan mudah dan suhu udara cenderung hangat. Dan yang kedua, berawan. Cuaca berawan terjadi ketika langit tertutup awan secara keseluruhan atau sebagian. Ini dapat menyebabkan penurunan suhu udara dan kelembaban yang tinggi. Yang ketiga ada hujan. Cuaca hujan terjadi ketika air hujan turun dari langit. Hujan dapat bersifat ringan hingga deras dan dapat disertai petir dan angin kencang. Yang keempat, badai. Badai adalah cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan hujan deras, angin kencang, petir, dan bahkan tornado. Badai sering kali disertai dengan cuaca buruk dan potensi kerusakan. Yang kelima, salju. Cuaca salju terjadi ketika butiran salju turun dari langit dan menutupi permukaan bumi. Salju dapat menyebabkan penutupan jalan dan gangguan transportasi. Materi selanjutnya, unsur cuaca dan pengaruhnya. Pertama, suhu udara. Suhu udara adalah salah satu unsur cuaca yang paling penting. Perubahan suhu udara dapat mempengaruhi kenyamanan termal, aktivitas biologis, dan fenomena cuaca seperti pembentukan awan dan hujan. Yang kedua, kelembaban. Kelembaban udara mengacu pada kadar uap air dalam udara. Kelembaban yang tinggi dapat membuat udara terasa lebih panas dan membuat proses penguapan dan kondensasi lebih cepat. Yang ketiga ada tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan udara yang diberikan oleh atmosfer bumi. Perubahan tekanan udara dapat menunjukkan perubahan cuaca yang akan terjadi, seperti datangnya cuaca hujan atau badai. Yang keempat, kecepatan dan arah angin. Angin adalah pergerakan udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Kecepatan dan arah angin dapat mempengaruhi suatu udara, kelembaban, dan pembentukan awan. Yang kelima ada awan. Awan adalah kumpulan partikel air atau kristus es yang mengembang di atmosfer. Jenis dan bentuk awan dapat memberikan petunjuk tentang cuaca yang akan datang seperti hujan atau badai. Yang keenam itu ada presipitasi. Merujuk pada segala bentuk air yang jatuh dari atmosfer, seperti hujan, salju, dan hujan es. Partisipasi dapat dipengaruhi oleh suhu udara, kelembaban, dan kondisi atmosfer lainnya. Fenomena cuaca. Hidrometeor adalah suatu fenomena selain awan yang kemudian timbul karena keberadaan unsur air. Bentuk hidrometeor diantaranya embun, kabut, hujan, dan salju.
embun itu sendiri terjadi karena adanya penguapan air yang terjadi pada sisi permukaan air. Lalu, keberadaan embun ini juga dapat diamati pada dedaunan serta tangkai rumput saat waktu pagi di musim panas, musim semi, serta musim gugur. Kabut juga merupakan tetesan air yang melayang di udara dalam ukuran yang sangat kecil. Kedua, lithometeor adalah fenomena cuaca yang akan timbul karena diakibatkan adanya butir-butir kecil dari benda yang tak mengandung air. Adapun bentuk umum dari lithometeor ini adalah asap dan debu. Fotometeor adalah fenomena optik yang berkaitan dengan pembisaan, pemantulan, penguraian, serta interferensi sinar matahari atau cahaya bulan. Pembentukan fotometeor terjadi selama cahaya melalui atmosfer. Fotometeor ini disebabkan karena adanya perbedaan suhu dan juga kerapatan lapisan-lapisan udara, atau di dalam udara di mana terdapat partikel atau butir-butir air maupun butir atau kristal es. Selanjutnya ada elektrometeor. Elektrometeor adalah fenomena cuaca berupa kelistrikan yang berkaitan dengan kadar muatan listrik di dalam udara. Umumnya, elektrometeor ini juga muncul dalam wujud kilat, badai petir, atau aurora. Kilat serta badai petir terbentuk oleh awan cumulonimbus. Badai petir ini juga termasuk fenomena hasil penggabungan di antara fenomena hidrometeor serta elektrometeor. Nah, selanjutnya ada cuaca ekstrim, yang dimana suatu cuaca yang terjadi secara ekstrim kemudian dapat menyebabkan bencana alam, mengubah tatanan kehidupan sosial, juga menyebabkan kematian bagi para makhluk hidup di sekitarnya, khususnya pada manusia. Cuaca ekstrim bisa dikatakan sebagai kondisi cuaca yang berbeda dari kedalaman dolorsit amat, konstruktur adipishing elit. Oke, selanjutnya ada pengaruh cuaca, yang dimana pengaruh cuaca disebabkan oleh pertanian. Pengaruh cuaca ini bisa memberikan dampak pada bidang pertanian, terlebih lagi ketika curah hujan yang sangat tinggi bisa menyebabkan banjir yang membuat lahan pertanian terendam banjir. Selain itu, cuaca yang sangat panas bisa juga membuat lahan pertanian menjadi kering atau bahkan mati. Pada cuaca hujan atau kering ini, petani bisa juga mengalami kerugian. Selanjutnya, ada kesehatan manusia. Pengaruh cuaca berikutnya adalah terhadap kesehatan manusia. Benar sekali, cuaca yang berubah-ubah bisa membuat seorang menjadi mudah sakit. Terlebih lagi apabila tubuh dalam keadaan sangat lemas, maka virus pun akan lebih mudah masuk. Baik, kesimpulannya adalah cuaca adalah suatu keadaan udara pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah yang mencakup tekanan, kelembapan, angin, suhu, dan awan. Cuaca dapat berubah dengan cepat, yakni dalam kurun waktu 1 hari atau bahkan beberapa jam saja. Cuaca dapat diamati melalui keadaan langit. Yang lebih lanjut dapat digunakan untuk membuat perakiraan cuaca. Cuaca sangat berperan dalam kehidupan manusia. Beberapa pekerjaan manusia
memanfaatkan cuaca, contoh nelayan, petani, dan pelayaran. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.